Saya rasa cocok nih ya. Bab duit siapa yang nggak cocok? Bab rezeki berlimpah siapa yang nggak cocok? Kita ini jadi orang hidup di dunia kan ya butuh penghidupan di dunia, betul ya? Jadi butuh penghidupan di dunia itu sunnatullah fil alam, ketentuannya Allah di jagat raya. Orang hidup di jagat raya ya butuh penghidupan di jagat raya. Cuman Allah ngajarin caranya biar nggak capek, biar nggak lelah. Lah anehnya kita nggak mau belajar dari Allah, belajar dari yang nggak jelas. Hasilnya capek, lelah, susah. Lah kita lihat Pak Yai hidupnya kok enak ya. Pak Yai nurut sama Allah yang sudah mengajarkan ilmu hidup di jagat raya. Maka Pak Yai mesam-mesem. Wah gampang. Gampil pripun Yai mumet kula niki. Ada ndak yang jawab begitu? Ada. Sementara Pak Yai nyantai-nyantai saja. Kenapa semacam itu? Karena yakin sama ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin satu-satunya Tuhan hanya Allah, la ilaha illallah. Karena yakin utusan terakhir hanyalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin pasti yang diajarkan Nabi itu enggak perlu diuji, pasti benar, sehingga hidupnya mantap, enggak banyak neliti lagi. Harus kita uji dulu ini secara teoritis, kira-kira berhasil atau tidak. Itu teorinya pakar, diuji secara teoritis. Kalau sabda Nabi enggak perlu diuji, pasti berhasil. Enak atau enggak enak? Enak. Lah saya pilih yang begitu saja. Lah kalau jenengan pilih yang ruwet, monggo kersol. Ya, itu kan kembali pada pribadi masing-masing. Saya ngikuti apa yang diajarkan para nabi, para rasul, para wali. Ada yang mudah kok cari yang susah. Pilih yang mana? Yang mudah atau yang susah? Wah, ada yang jawab, yang susah aja Bib, biar ada tantangannya. Masya Allah ya, ruwet menawamu. Ya kok ruwetnya luar biasa. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyampaikan ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah, putranya Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat yang sejak kecil sering dikeloni oleh Nabi Muhammad SAW. Tidur bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang biasa ngambilkan air untuk wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, sebelum saya menyampaikan yang mau saya sampaikan ini, nanti saya informasikan kepada pemirsa, selesai saya ngajar, saya mau ngajak semuanya baca istighfar 70 kali. Ya padahal Isya ya 70 kali. Jadi nanti yang nonton tayangan ini ya siap-siapkan diri untuk istighfar. Yang belum punya wudhu ya silahkan nanti wudhu, yang di sini nggak usah wudhu, rampung istighfarnya baru rampung wudhunya nanti. Nah, yang di rumah kan bisa dari sekarang mulai wudhu, biar nanti istighfarnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat sahabat, jadi sahabat nggak pernah ngomong, maaf ya, ini orang yang nggak pas, Muhammad bersabda, nggak ada kan, SAW. Sahabat ngomongnya Rasulullah bersabda, SAW. Ini yang bicara utusannya Allah gitu, yang bicara utusannya Allah, pangkatnya Nabi SAW yang disebut sebagai utusan Allah. Bukan namanya Rasul Muhammad SAW yang disebut. Selalu qala Rasulullah SAW. Utusannya Allah. Biar apa? Biar kita semakin mantap. Ini yang ngomong utusan Allah loh, gitu loh ya. Yang ngomong utusan Allah, biar kita semakin mantap. Jadi kamu jangan ragu. Gak mungkin salah. Gak mungkin meleset. Gak mungkin ada margin error. Gak ada. Margin error sekian persen. Itu ucapan manusia biasa yang gak jelas. Kalau ucapan Nabi Muhammad SAW tidak ada margin error, pasti benar 100%, nggak ada ragunya. Paham maksud saya? Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena ini banyak yang punya problem yang disebutkan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Udah cukup ini buat dalil istighfar satu ini cukup, belum lagi ayat Al-Qur'an banyak ya. Tapi kadang kalau disebutkan dari Al-Qur'an itu ya ada yang mantap, ada yang tambahi lagi gitu. Udah Allah yang ngomong masih belum mantap ya. Dikasih Rasulullah bicara SAW ya belum mantap. Ya, terakhir dikasih ucapan ulama belum mantap. Terakhir yes metaku. Ya Allah enggak kamu percaya, Rasul enggak kamu percaya, ulama enggak kamu percaya. Yang kamu percaya kepalamu sendirilah. Saya suruh ikut kepalamu kan pusing saya. Jadi cukup kalau udah dibilang Allah Rasulullah SAW selesai. Apalagi ulama masih banyak yang memberikan komentar-komentar yang positif ya, syarah-syarah yang bagus tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar. Kata kuncinya di sini. Siapa yang tekun? Tekun itu artinya apa? Lazima itu berarti enggak pernah meninggalkan. Melazimi, menekuni, enggak pernah ditinggalkan. Enggak pernah ditinggalkan artinya dia istiqomah tiap hari istighfar, tiap hari. Berarti ada angka tertentu yang udah dia jadikan ini yang aku lazimkan. Seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan Sayyidina Abu Hurairah itu setiap mau tidur, saya agak lupa ya, itu istighfar 1000 kali atau 10.000 kali. Setiap mau tidur. Setiap mau tidur, gak pernah ditinggalkan. Nah kita kalau mau tidur, istighfar sekali saja udah luar biasa itu. Astagfirullah. Tapi ternyata satu kali juga belum. Ya, satu kali juga belum. Istighfar mau tidur itu kan berat ya. Ini bisa istiqomah. Kalau saya nggak salah angka 1000 kali itu. Dia buat tasbih dari tali diikat bunder-bunder, jumlahnya 1000, kemudian dibaca astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi kalau ada orang nanya, apa boleh orang itu pakai tasbih? Wah, itu aneh-aneh orang ikut tasbih untuk apa? Orang zaman saat ini cek takok ngono gitu ya. Pertanyaan yang bermutu sekali itu ya. Sangat bermutu. Alat hitung mau pakai tasbih digital, tasbih kayu, kalau perlu kamu ambil botol, kamu toto gitu ya. Boleh. Mau tidur ambil botol 100 taruh sebelah kanan. Astagfirullah pindah kiri. Kalau belum pindah kiri saya nggak akan berhenti. Boleh begitu. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Saya ketemu Syarifah Anissa ada di Pontianak. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan ketaatan. Al-Haddad. Itu beliau punya tampah diisi biji duku yang banyak. Itu kalau mau bukan mau tidur, kalau bergadang malam gitu ya. Nggak tidur kalau malam. Itu tampah yang kosong di sebelah kiri, tampah yang isi di sebelah kanan. Itu baca surat Al-Ikhlas sampai kosong yang di kanan pindah ke kiri. Al-Ikhlas. Sampai kosong. Kalau kita kan ya saya kan niru Bib tapi lepek saja gitu ya. Ben rodok cilik mindai. Bebas terserah, alat hitung biar bisa istiqomah. Lah kalau sahabat ngitung kok kita gaya nggak mau menghitung. Harus ada yang kita hitung, perkara yang lain ini yang wajibnya saya mau 100 istighfar, lebihnya nggak saya hitung, monggo. Tapi harus ada lazimnya, yang ditekuni. Kalau itu dijalankan ada hasilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar, ja'alallahu lahu. Ingat ya, ini pakai kalimat ja'alallahu lahu. Allah menjadikan untuknya. Jadi fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Allah. Berarti yang turun tangan langsung siapa ini? Allah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Apapun yang menyebabkan dia suntuk, apapun itu, Allah akan jadikan untuknya penghapus kesuntukannya. Wah, enak atau gak enak ini? Jadi nggak usah kayak orang kurang hiburan. Aku mau hiburan apa ya ini ya, biar suntukku hilang. Itu berarti kurang istighfar itu. Karena kalau orang rajin istighfar, nggak sempat menghibur diri, sudah dihibur sama Allah Ta'ala. Caranya Allah menghibur tuh ya macam-macam. Kadang di jalan waktu lewat, tiba-tiba kok nonton truk tulisannya aneh-aneh gitu kan. Terus terhibur, ya sumpeknya hilang. Kadang-kadang waktu jalan kok lihat orang yang tingkahnya lucu, sumpeknya jadi hilang.
Kadang-kadang lagi duduk, datang tamu kok wajahnya menyenangkan, sumpeknya hilang. Caranya Allah itu, ya caranya Allah, nggak bisa dipikir. Jadi nggak ada kata kurang hiburan, nggak ada. Selalu dihibur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Orang yang tekun istighfar. Makanya nggak ada judulnya wali Allah itu khauf sama sedih, nggak ono. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ono sedih, kemudian takut. Wali Allah nggak ada seperti itu. Kenapa? Nah, karena selalu dihibur. Contoh, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wah, ini diterusnya panjang ini. Ibunya Nabi Musa itu anaknya kan dilepas ke sungai, betul ya? Ke sungai Nil, dimasukkan dalam peti, ditutup. Nggak tahu tuh oksigennya bertahan berapa lama ya, nggak ada tabung oksigen juga, ditutup, dihanyutkan ke sungai. Kemungkinan besar kan mati tenggelam. Nggak jelas nanti ditemukan siapa. Tapi kenapa kok bisa tenang menghanyutkannya? Karena dikasih tahu sama Allah, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Allah udah ngasih tahu duluan. Nah itulah para wali. Nggak bisa sumpek, karena udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang peristiwanya begini, tapi nanti ujung-ujungnya kamu akan begini. Dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Ada yang nyata lewat ilham, ada yang lewat mimpi, atau ada orang lain yang diberi mimpi untuk disampaikan, sehingga dia terus merasa tenang. Nah itu salah satu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa yang tekun istighfar, sumpeknya model apapun, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya solusi. Clear? Nah, siapa yang di sini masih suka sambat sumpek? Ya, maksudnya bukan sama saya, mungkin ngomong sama istrinya, sumpek aku. Sehingga kalimat yang dikonsumsi istri tiap hari kata sumpek aku. Istri juga gitu, ngomong ke suami, sumpek aku. Seorang pria berkata pada temannya, sumpek aku. Konsumsi sumpek. Manusia yang ahli konsumsi kata sumpek berarti kurang istighfar dalam dirinya. Tidak punya sistem istighfar yang tekun tiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min kulli dzikin makhraja. Lah dzik ini adalah kesempitan. Udah kalau kata orang pepet ya. Matanya udah gelap nih, tidak punya jalan keluar. Sempitnya luar biasa. Dzik. Itu kalau dzik ini sama ham masih lebih berat dzik gitu. Ham ki sumpah no dzik kok kayak ini gak ono. Enggak ada jalan bernafas tuh, enggak ada jalan keluar. Yang udah dzik seperti itu, udah pusing kelas berat kalau kata orang ya. Dzik aku udah mangkel, capek, kesel, stres, mumet, pokoknya jadi satu itu. Tidak ada solusi. Apa kata Allah buat orang yang rajin istighfar? Min kulli dzikin makhraja. Apapun yang menyempitkan dirinya, Allah akan buat jadi luas, makhraj, jalan keluarnya. Ya contohnya tuh yang 3 orang di dalam gua, pintunya tertutup batu, wis gak ono solusi, yang gak ada jalan keluar. Ternyata batunya digeser oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau zaman dahulu guanya di atas gunung nutup, gimana itu cara naruh bulldozer ke sana? Kan ya angel zaman dahulu ya. Terus kalau ditata, dilinggis butuh waktu berapa tahun, terburu mati orang yang di sana, disurung yang gak kegeser. Ternyata tawassul amal soleh diselesaikan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh nyata, masalahnya itu sifatnya fisik, masalahnya sifatnya apa itu? Nyata, dunia, batu, nutup jalan. Ternyata solusinya amal soleh. Jadi kalau ada orang mengatakan amal soleh itu ya amal soleh untuk surga, untuk akhirat, jangan untuk urusan dunia. Ini geladah tingkat tinggi. Kok lihat saya nggak enak kenapa nih? Paham ya? Kamu harus bedakan amal soleh, bisnis is bisnis, jangan digabung dengan amal soleh. Ajarannya sopo ini? Ini ajaran kufar, ajaran orang-orang yang gak iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang iman sama Allah Ta'ala, bisnis memodel apapun, amal soleh jadi kendaraan nomor 1. Amal soleh harus menjadi tujuan utamamu. Amal soleh harus menjadi pembela dan penolongmu. Sehingga kalau punya masalah duniawi, solusinya ya ukhrawi. Contohnya tadi, batu nutup,
kemudian sibuk WA, tolong kirim bulldozer. Kan gitu ya. Atau yang tiga di dalam gua ini tadi di zaman dahulu ya, nggak sibuk, ayo kita dorong bareng-bareng, ayo kita berusaha geser, ayo kita teriak, siapa tahu ada yang mendengar, entah manusia, entah jin, ayo, enggak. Ternyata solusinya ukhrawi, tawassul amal soleh, bahkan nggak pakai energi, energinya cuma satu, ya Allah, dulu saya pernah begini, kalau ikhlas ya Rob tolong saya, krek buka separuh, apa seperti tiga, belum cukup. Yang satu, ya Allah, tiga orang mengucap ya Allah dengan amal soleh masing-masing, grek batunya nyingkir. Lah yang geser siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Min kulli dhikin makhraja. Ada jalan keluar untuk segala kesempitan. Lah yang terakhir ini yang banyak orang demen. Masya Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini cocok ini. Jadi kalau yang masih suka sambat kok Beb ya, jalan rezeki saya kok susah ya. Itu jelas itu, kurang istighfar itu. Jelas itu sudah ya. Kurang istighfar. Jalan rezeki saya kok berliku-liku ya Beb ya. Kamu kurang lewat jalan tol kali. Toh saya ini yang hidupnya dari tol ke tol, ternyata tol itu kadang-kadang ya harus menggok-menggok juga ya. Bahkan kalau mau masuk pintu tol tuh ya harus muter gitu ya. Keluarnya juga dibuat melingkar. Baru nanti lurus ya ketemu gunung ya belak-belok. Kadang-kadang jalan kita harus berliku-liku. Biar apa? Biar tidak susah. Karena mendaki jalan terjal itu melelahkan. Tapi menikmati liku-liku gunung itu menyenangkan. Sing paham, gak paham, ben gak usah paham. Ya, biar gak usah paham. Lanjut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kalimat ini dari Al-Qur'an, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu kalimatnya Allah untuk mukmin itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Min haits itu dari cara, haitsiyah. Caranya la yahtasib. Tidak bisa dihitung oleh siapapun. Jadi kalau bahasa kerennya caranya serba surprise, tidak bisa diperkirakan. Rezekinya akan muncul dari mana? Gak akan pernah bisa diperkirakan. Sebab Allah suka ngasih kejutan yang menyenangkan buat hamba-hamba yang dia cintai. Surprise. Allah suka begitu. Jadi terjemahan saya kalau untuk hadits ini saya suka menerjemahkan, siapa yang rajin istighfar, nanti Allah akan kasih surprise. Kerjanya macul, lah kok emas 3 kilo. Surprise dah itu. Surprise. Betul kan ya? Lah kok melek moto esok-esok diparani bapak-bapak ya, nawari. Iya. Dan nikah belum. Saya punya anak nih fotonya. Ya, mau enggak nikah sama anak saya? Kamu saya nikahkan dengan anak saya dan saya ini punya saldo di bank 20 miliar. Untuk kalian berdua. Rezeki apa enggak rezeki? Rezeki. Ini modelnya rezekinya ahli istighfar tuh begini. Lah kamu pilih model yang begini atau yang begitu? Oh, yang begini enak gitu ya. Lo kerja tetap kerja, usaha tetap usaha, tapi banyak surprise di jalanan gitu, kan asik. Ke pasar ya ke pasar, ke kebun ya ke kebun, tapi Allah kasih surprise. Caranya apa? Man lazimal istighfar, tekun istighfar. Lah masalahnya setan itu paham ini. Iblis itu paham ini. Ini kalau diamalkan oleh umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, iblis layu nangis kabeh. Maka iblis buat tim khusus anti istighfar. Dibisikin sama iblis, tugasmu ya bisikin ke manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. 2 kelompok manusia, jin sama manusia. Kon bisi, yang manusianya bisi. Ngapain kamu habis sholat duduk astagfirullah, gak nambah saldomu. Sana ke pasar sana. Duduk di pasar sana. Mulai kamu share ya, jadi pembeli. Nanti saldomu nambah. Kemakan blok bar sholat. Imam lagi astagfirullahaladzim. Cuman 3 kali loh ya, mencolot deh. Bangun, ditinggal itu imamnya. Padahal istighfar hanya 3 kali, tapi 3 kali setiap habis sholat, istiqomah tiap hari ilal mamat sampai meninggal. Namanya lazimal
istighfar. Iblis paham, ini kalau umat Islam jalan, habis sholat, mau diam sejenak, bareng-bareng istighfar 3 kali, Allah akan kasih surprise-surprise yang menyenangkan untuk mereka semua. Jangan sampai terjadi. Geser mereka dari istighfar, pegang handphone. Masya Allah, duduk tetap duduk. Begitu selesai subhanallah, subhanallah ya, doa, imam ngajak astagfirullahaladzim, buka WA, update status, imam lagi istighfar, jebret. Dianya enggak istighfar gitu ya. Imamnya yang istighfar. Ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri. Setan punya tim gitu ya, punya tim. Lah saya ini sekarang masuk dalam bagian timnya malaikat. Timnya Rabbul Alamin, timnya Nabi Muhammad SAW, timnya para sahabat. Ngapain? Ngajak orang istighfar. Biar apa? Biar saya juga jadi orang yang rajin istighfar. Kalau temennya banyak kan semangat. Lah istighfar dia kan astagfirullah, lihat kan turun. Astagfirullah. Lah ini gini. Ini Ustaz Isni kalau udah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau sebelum subuh itu ya 100 kali sendiri. Astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Teman-temannya pada nonton, belum selesai itu. Nanti kita merapat kalau udah selesai saja. Kalau udah selesai saja misal ya seperti itu. Yang model begini banyak enggak ini? Banyak, makanya di masjid-masjid kiainya makmur, jamaahnya tersendat. Kenapa? Lah yang baca istighfar cuman Pak Yai, jamaahnya datang paling akhir, gak kumanan. Nah ini kalau timnya setan ini berhasil kan ya naudzubillah min dzalik. Ayo kita ajak tekun istighfar ya, bareng-bareng istighfar. Jangan sampai digembosi sama setan dengan cara model apapun. Nah, insyaallah ini barokah manfaat.